Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Yurid. Di sini saya ingin menjawab UAS dari mata kuliah Audit Sistem Informasi. Nomor 2. Beri penjelasan lengkap terkait tujuan audit sistem informasi. Pengertian audit sistem informasi. Audit sistem informasi merupakan proses pengumpulan dan penilaian bukti untuk menentukan apakah software akuntansi yang digunakan perusahaan dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Tujuan audit sistem informasi yaitu yang pertama ada pengamanan aset. Aset informasi suatu perusahaan seperti perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, file data harus dijaga oleh suatu sistem pengendalian internal yang baik agar tidak terjadi penyalahgunaan aset perusahaan. Yang kedua, menjaga integritas data. Integritas data adalah salah satu konsep dasar sistem informasi. Data memiliki atribut tertentu seperti kelengkapan, kebenaran, dan keakuratan. Yang ketiga ada efektivitas sistem. Efektivitas sistem informasi perusahaan memiliki peranan penting dalam proses pengambilan keputusan. Suatu sistem informasi dapat dikatakan efektif bila sistem informasi tersebut telah sesuai dengan kebutuhan user. Dan yang empat ada efisiensi sistem. Efisiensi menjadi hal yang sangat penting ketika suatu komputer tidak lagi memiliki kapasitas yang memadai, atau harus mengevaluasi apakah efisiensi sistem masih memadai atau harus menambah sumber daya. Nomor 4. Jelaskan langkah-langkah mengaudit sistem operasi Windows. Yang pertama ada perencanaan. Proses perencanaan dilaksanakan secara efektif, itu akan membentuk tim audit untuk sukses. Sebaliknya, jika dilakukan dengan buruk dan pekerjaan dimulai tanpa rencana dan tanpa kejelasan arah, upaya tim audit bisa mengakibatkan kegagalan. Tujuan dari proses perencanaan adalah untuk menentukan tujuan dan ruang lingkup audit. Anda harus mengembangkan serangkaian langkah yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan audit. Nah, di sini ada beberapa sumber daya dasar yang seharusnya dirujuk sebagai bagian dari setiap proses perencanaan audit. Yaitu ada hand-off dari manajemen audit, kemudian ada survei pendahuluan, yang ketiga ada permintaan pelanggan, yang keempat ada daftar periksa standar, yang kelima ada penelitian, yang keenam ada penilaian, yang keenam ada penjadwalan, dan yang terakhir ada pertemuan pertama sebuah proyek. Yang kedua, pekerjaan lapangan dan dokumentasi. Memperoleh data dan melakukan wawancara yang akan membantu anggota tim untuk menganalisa potensi risiko dan menentukan risiko mana yang belum dikurangi dengan tepat. Auditor harus mencari cara untuk memvalidasi informasi yang disediakan secara independen dan efektivitas lingkungan kontrol. Tujuan itu harus untuk mendokumentasikan pekerjaan dalam cukup detail, sehingga orang yang telah mendapatkan cukup informasi dapat memahami apa yang telah dilakukan dan sampai pada kesimpulan yang sama seperti auditor. Dokumentasi merupakan hal yang sangat penting. Pertama, dibutuhkan untuk memenuhi standar profesi. Yang kedua, kemungkinan bahwa di masa depan temuan audit dapat dipertanyakan atau ditantang, dan auditor yang melakukan pekerjaan mungkin tidak lagi dipekerjakan oleh perusahaan atau departemen pada saat itu, atau mungkin baru saja melupakan detail audit. Yang ketiga, ada penemuan masalah dan validasi. Saat melakukan kerja lapangan, auditor akan mengembangkan daftar masalah potensial. Ini adalah salah satu fase yang penting dari audit, dan auditor harus berhati-hati menghapus daftar potensi masalah untuk memastikan bahwa semua masalah valid dan relevan. Selain
memvalidasi bahwa Anda memiliki fakta yang benar, Anda perlu memvalidasi risiko yang disajikan oleh masalah ini cukup signifikan untuk dilaporkan dan ditangani dengan layak. Dan kemudian keempat, ada pengembangan solusi. Mengidentifikasi masalah potensial di area yang diaudit dan mempunyai fakta dan risiko yang divalidasi. Kita dapat bekerja dengan pelanggan untuk mengembangkan rencana aksi untuk menangani setiap masalah dengan hanya mengangkat masalah tidak membuat perusahaan menjadi baik, kecuali masalah-masalah itu benar-benar diatasi. Di sini ada 3 pendekatan umum yang digunakan untuk mengembangkan dan menugaskan item tindakan untuk mengatasi masalah audit. Yang pertama ada pendekatan rekomendasi, yang kedua ada pendekatan respon manajemen, yang ketiga ada pendekatan solusi. Yang kelima, pembuatan dan penerbitan laporan. Setelah menemukan masalah di lingkungan yang diaudit, memvalidasinya dengan pelanggan dan mengembangkan solusi untuk mengatasinya. Dan kemudian dapat menyusun laporan audit. Laporan audit adalah sarana di mana untuk mendokumentasikan hasil dari audit. Nah, laporan audit melayani 2 fungsi utama, yaitu yang pertama bagi pelanggan audit. Ini berfungsi sebagai catatan audit, hasil audit, dan rencana aksi yang dihasilkan. Yang kedua ada bagian manajemen senior dan komite audit. Ini berfungsi sebagai kartu laporan pada area yang diaudit. Nah, di sini ada elemen penting dari laporan audit. Elemen penting laporan audit yaitu yang pertama ada pernyataan ruang lingkup audit, yang kedua ada ringkasan pelaksana, yang ketiga ada daftar masalah bersama dengan rencana aksi untuk menyelesaikannya. Yang keenam yaitu pelacakan masalah. Audit tidak benar-benar lengkap sampai masalah yang diangkat dalam audit diselesaikan baik dengan diperbaiki atau dengan diterima oleh tingkat manajemen yang sesuai dengan departemen audit. Nah, departemen audit harus mengembangkan proses di mana anggotanya dapat melacak dan memelihara database yang berisi semua poin audit dan tanggal jatuh tempo mereka. Nah, jika solusinya adalah memodifikasi pengaturan sistem, maka auditor tentu dapat memeriksa pengaturannya. Jika solusinya membuat rencana pemulihan, auditor tentu bisa melihat rencananya. Teknik audit sistem operasi Windows. Kunci untuk audit yang sukses dari server Windows atau klien adalah untuk meninjau host secara menyeluruh dengan sendirinya dan bersama dengan banyak koneksi lain yang mungkin meneruskan data ke dan dari host. Langkah-langkah audit berikut hanya berfokus pada tuan rumah dan tidak mencakup ulasan ekstensif tentang aplikasi di atasnya atau hubungan kepercayaan dengan sistem luar. Nah, juga tidak tercakup adalah input data dan metode output data atau validasinya. Kita akan berurusan dengan ini secara per host menggunakan teknik dan alat-alat yang dibahas di bagian lain dalam buku ini. Langkah-langkah yang ditunjukkan di sini adalah tipikal dari banyak audit server dan mewakili trade-off yang baik antara jumlah risiko yang ditanggung dan jumlah waktu yang diperlukan untuk meninjau host. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.